Shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam Refleksi Gema. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam anugerah-Mu, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati satu hari lagi, untuk kami boleh menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kami memohon kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudaraku, ketika dulu mami saya masih sering masak, kerap kali dia memasak makanan yang sama, saudara. Dan ketika makanan yang sama muncul lagi, kami anak-anak tuh suka komplain dan protes. Kenapa sih makanan ini kayaknya baru beberapa hari yang lalu makan, sekarang udah muncul lagi makanan yang sama. Karena kami sering protes, kami komplain, akhirnya mami saya memutuskan untuk catering makanan, saudara. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi. Baru makan makanan yang itu, beberapa hari kemudian muncul lagi makanan yang sama. Kami bosan dan kami terus protes. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin ini jugalah yang terjadi kepada bangsa Israel selepas mereka melarikan diri dari tanah Mesir. Saudara, ketika mereka berada di padang gurun selama berhari-hari, selama bertahun-tahun, mereka makan makanan yang sama. Mereka makan mana yang hambar rasanya. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan umat Israel pada waktu itu. Inilah yang membuat mereka akhirnya protes kepada Musa dan kepada Tuhan. Saudara, mereka berkata, "Kenapa Tuhan harus memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Di sini tuh gak ada roti dan juga gak ada air." Saudara, ketika mereka protes, Tuhan kemudian mengirimkan ular tedung di antara bangsa Israel. Dan kemudian banyak di antara mereka yang akhirnya mati. Nah saudara, ular tedung ini diperkirakan adalah ular yang gigitannya itu menimbulkan rasa panas yang luar biasa dahsyat, dan akhirnya membuat orang yang digigit ular ini mengalami kematian. Dan orang-orang yang mati pada waktu itu adalah orang-orang Israel dari generasi tua yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, memang tidak mudah apa yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, di dalam pemikiran mereka itu, saudara, mereka berpikir, apa bedanya mereka mati di tanah Mesir dengan mereka mati di padang gurun? Toh sama-sama mereka tetap juga mati kok. Tetapi yang lebih mereka merasakan keuntungannya adalah lebih baik mereka mati pada waktu mereka di Mesir. Meskipun mereka sebagai orang yang tertindas, tetapi mereka masih bisa makan makanan yang enak. Ketimbang di padang gurun, mereka hanya makan mana yang sangat hambar rasanya. Toh sama-sama juga pasti nanti akan mati. Saudaraku, umat Israel, mereka protes kepada Tuhan, mereka komplain kepada Tuhan, karena mereka menghadapi situasi yang sulit pada waktu itu. Tapi sebenarnya saudara, kalau mereka tetap percaya kepada rencana dan rancangan Tuhan, saudara, mereka pasti tidak akan komplain. Kalau kita melihat saudara di perikop sebelumnya,
Sebenarnya umat Israel telah merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang menyertai mereka, sehingga akhirnya mereka boleh menang melawan orang-orang Kanaan, dan mereka juga bisa menaklukkan orang-orang itu. Dan tinggal selangkah lagi saudara, mereka akan memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau mereka mau tetap percaya kepada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, maka pengharapan umat Israel itu tidak akan menjadi sia-sia. Saudaraku, kalau kita melihat kehidupan umat Israel dan kita berkaca di dalam kehidupan mereka, sebenarnya kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Kita juga kerap kali suka protes sama Tuhan, kita sering komplain kepada Tuhan. Bukankah kita seringkali berkata, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dengan baik, saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya kok selalu rasanya susah terus? Saya ketika melakukan usaha, saya bukannya mendapat untung malah buntung. Kehidupan keluarga saya tidak pernah menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi keluarga yang porak-poranda. Sudah kita kerap kali protes kepada Tuhan, karena kita merasa Tuhan sepertinya tidak adil kepada saya, dan Tuhan itu tidak baik kepada saya. Saudara, kita seringkali protes karena kita melihat situasi yang saat ini kita hadapi itu sangat sulit. Tetapi tahukah saudara bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada rancangan Tuhan, maka akan ada hari depan yang penuh harapan. Karena inilah janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat kepada setiap kita. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan penuh akan harapan. Karena itu saudara, mari kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Semua sudah diatur Tuhan dengan sedemikian rupa, karena rancangannya itu mendatangkan damai sejahtera dan penuh harapan bagi kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, akan ada harapan, akan ada pelangi sehabis hujan. Karena itu saudara, saya mengajak kita semua untuk tetap berserah dan percaya kepada rancangannya, supaya harapan kita tidak akan menjadi harapan yang sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Tolong kami untuk tetap percaya kepada rencana dan rancangan-Mu, karena kami tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah kepadamu. Amin.